Jangan biarkan pikiranmu kehilangan arah. Hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga oleh apa yang memenuhi pikiran kita. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, kita mudah melihat masalah lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, kita sulit menikmati damai sejahtera. Karena itu, kita perlu menjaga pikiran agar tetap memiliki arah yang benar. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna." Firman ini mengingatkan bahwa pikiran kita perlu terus diperbarui. Perkataan orang, berita, kegagalan, tekanan hidup, dan pengalaman masa lalu dapat membuat pikiran kita kehilangan arah. Jika kita terus memikirkan kegagalan, kita bisa percaya bahwa kita tidak akan berhasil. Jika terus memikirkan masalah, kita bisa lupa bahwa Tuhan sanggup menolong. Jika terus memikirkan masa depan dengan ketakutan, kita bisa kehilangan keberanian untuk melangkah. Karena itu, kita harus belajar mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan masalah. Kita mengakui masalah itu nyata, tetapi tidak membiarkannya menguasai pikiran. Kita memilih melihat masalah dari sudut pandang iman. Ketika pikiran berkata, "Aku tidak sanggup," ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Ketika pikiran berkata, "Tidak ada jalan," ingatlah bahwa Tuhan dapat membuka jalan. Ketika pikiran berkata, "Semuanya sudah terlambat," ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 8, supaya kita memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan yang patut dipuji. Apa yang kita izinkan tinggal dalam pikiran akan memengaruhi perkataan, sikap, dan tindakan kita. Karena itu, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Renungkan janji-janji Tuhan. Ingat pertolongan yang pernah Dia berikan. Bersyukurlah dan bawalah kekhawatiranmu dalam doa. Ada kalanya pikiran kita seperti kapal di tengah laut. Kapal dapat memiliki mesin yang kuat, tetapi tanpa arah, kapal dapat tersesat. Demikian juga kehidupan. Kita bisa memiliki kemampuan dan banyak rencana, tetapi jika pikiran tidak diarahkan kepada Tuhan, kita dapat berjalan tanpa tujuan. Tuhan ingin kita memiliki pikiran yang diperbarui oleh firman dan dipimpin oleh kehendak-Nya. Mungkin hari ini pikiranmu sedang lelah. Banyak hal yang kamu pikirkan, keluarga, pekerjaan, kebutuhan hidup, masa depan, atau pergumulan yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Jangan biarkan semua itu membuat pikiranmu kehilangan arah. Berhentilah sejenak dan datang kepada Tuhan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya 26 ayat 3, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai muncul ketika kita tahu kepada siapa kita menyerahkan masalah. Belajarlah berkata, "Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu Tuhan ada bersamaku. Aku belum melihat jalan keluar, tetapi aku percaya Tuhan sedang bekerja. Aku belum menerima jawaban, tetapi aku percaya Tuhan mendengar doaku." Ini adalah cara kita melatih pikiran untuk kembali kepada iman. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menentukan masa depanmu. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir hidupmu. Jangan biarkan perkataan manusia menentukan nilai dirimu. Nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh Tuhan yang menciptakan dan mengasihimu. Jangan biarkan ketakutan menentukan keputusanmu. Berdoalah, carilah hikmat, dan melangkahlah sesuai kehendak Tuhan. Pikiran yang diarahkan kepada Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang lebih kuat. Ketika pikiran diperbarui, cara berbicara dan bersikap pun berubah. Karena itu, jagalah pikiranmu setiap hari. Ketika bangun pagi, mulailah dengan bersyukur. Ketika menghadapi masalah, jangan hanya memikirkan besarnya masalah, tetapi ingatlah besarnya Tuhan. Ketika malam tiba dan pikiranmu penuh,
Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita dapat belajar memilih apa yang menguasai pikiran kita. Pilihlah iman daripada ketakutan. Pilihlah pengharapan daripada keputusasaan. Pilihlah kebenaran daripada kebingungan. Pilihlah firman Tuhan daripada suara yang menjauhkan kita dari kehendak-Nya. Jangan biarkan pikiranmu kehilangan arah. Arahkan kembali kepada Tuhan setiap kali pikiran mulai tersesat. Sebab ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita dapat tetap berdiri meskipun keadaan belum berubah. Kita dapat tetap berharap meskipun belum melihat jawaban. Tuhan memegang hidupmu. Karena itu, percayakan juga pikiranmu kepada-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau peduli kepada kehidupan kami, termasuk pikiran dan pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Ketika pikiran kami dipenuhi kekhawatiran, berikan kami damai. Ketika kami bingung, berikan hikmat. Ketika kami takut, kuatkan iman kami. Ajarlah kami mengisi pikiran dengan firman-Mu dan memikirkan hal-hal yang benar. Tolong kami untuk tidak membiarkan masalah, kegagalan, atau perkataan manusia menguasai pikiran kami. Perbaruilah pikiran kami setiap hari. Arahkan langkah kami sesuai kehendak-Mu dan berikan kami kemampuan untuk tetap percaya dalam setiap keadaan. Kami menyerahkan kekhawatiran dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pikiran kami tetap tertuju kepadamu dan hati kami dipenuhi damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan biarkan pikiranmu berjalan tanpa arah. Ketika hidup terasa membingungkan, kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Arahkan pikiranmu kepada kebenaran, karena ketika pikiranmu tertuju kepada Tuhan, kamu akan menemukan kekuatan untuk tetap percaya, tenang, dan melangkah. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan.